Assalamualaikum teman-teman. Ini adalah casing terbaru dari Darkless DY460. Jadi temanya si casing ini tuh adalah Smart Airflow dengan harga yang terjangkau. Terus kelebihannya apa lagi sih? Ya udah, nanti kita akan tes juga ya. Airflow-nya apakah sebagus itu atau biasa aja? Terus harganya kira-kira berapa dengan kualitas yang diberikan? Sekarang kita akan langsung bongkar aja ya. Kita saksikan casing terbaru tuh dapatnya apa aja. Boxnya besar banget ya teman-teman, karena ini casingnya tuh ATX. Set. Ini dia teman-teman ya, casing terbarunya. Oke, kita akan lihat dulu dari build quality-nya. Ini di bawahnya plastik ya, terus atasnya juga ini plastik. Nah, ini baru metal, bahannya tuh SPCC 0,8. Oke, dari tampilan awalnya saya lihat sih ini casing keren banget ya, mantep. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang si casing ini, saya mau buka dulu semua side-nya ya, termasuk yang atas. Oke, di sini ada 2 baut. Nah, kita akan coba buka teman-teman. Oh, gampang banget ya. Terus di sini juga ada penguncinya atas bawah, jadi nggak takut jatuh kalau misalkan kalian ceroboh pas buka, aman. Terus bagian belakang, di sini juga ada 2 baut juga. Nah, tinggal dilepas. Oke. Terus bagian atas juga ada 2 baut lagi. Kita lepas. Set. Nah, seperti ini ya. Oke, ini dia penampakannya. Wah, ini ada apa nih? Wih, mantap banget. Biasanya pakai plastik ya, tapi ini ada kemasannya. Wow, ini semua baut ada di sini, termasuk ada untuk pembersih kacanya ya. Wah, luar biasa sekali. Wah, mantap. Dapat seperti ini. Terus di sini ada buku manual. Oh ya, untuk si fan-nya ini tidak menggunakan kabel tambahan ya untuk paralelnya ya. Jadi hanya menggunakan soket, bisa dilepas pasang tanpa menggunakan kabel, dan ketika ditancapkan kembali ya dengan mode slide, dia tuh bisa langsung nyala, RGB-nya nyala, dan si fan-nya juga langsung terkoneksi dan punya arus tersendiri. Jadi tinggal tempel-tempel udah langsung nyala. Makanya di belakang walaupun ada 4 fan, perkabelannya sedikit ya. Oke, semuanya udah saya lepas teman-teman. Si casing ini udah back connect compatible. Jadi udah support motherboard yang semua perkabelannya tuh ada di belakang papan motherboardnya ya. Jadi ini tuh bakalan jauh lebih estetik karena panoramanya tuh bakalan terlihat lebih jelas dengan 3 bagian tempered glass ya. Di atas ada, di samping sama di depan. Ini juga depan bisa dilepas juga ya. Casing ini tuh 23% lebih ramping daripada casing yang sebelumnya, yakni si DY470 ya. Di atasnya masih sama, ada lekukan bagian atasnya sehingga si rongga udara di sini tuh tetap luas. Karena kalian bisa lihat di sini tuh ya, banyak mesh, banyak lubang-lubang samping. Dari di sininya juga tuh ya, banyak di belakangnya. Terus bagian ekspansi slotnya juga lubang-lubang. Di bagian atasnya juga tetap lubang-lubang. Ya mungkin ini yang dinamakan Smart Airflow gitu. Jadi banyak lubang-lubang supaya nantinya ketika dipasang komponen banyak di sini tuh airflow-nya bisa lebih bagus. Di paket pembeliannya sudah termasuk 4 fan RGB 120 mm seperti ini. Di samping ada 3, ini fungsinya untuk intake ya. Di belakang ada 1 untuk exhaust. Kalau pengen maksimal tinggal ditambah 3 fan di bawah. Nah, ini untuk intake ya. Terus 3 fan lagi atau di atas pakai radiator juga untuk exhaustnya, jadi lebih maksimal. Bahannya beneran teman-teman, ini tuh menggunakan semua SPCC solid, kuat banget ya, 0,8 mm. Di bagian atas ini support sampai 360 mm radiator, GPU maksimum 400 mm, panjang banget, lega. Terus lebar untuk coolernya up to 185 mm. Jadi kalau misalkan kalian pakai tower yang besar, aman lah tetap. Terus di bagian atas tadi, nah ini ada dust filter ya, dan satu lagi ada di bagian bawah.
Nah, ini adalah magnetic. Terus satu lagi teman-teman, di depan ini untuk front panel ada combo audio, USB Type A, USB Type C, tombol untuk reset dan tombol untuk power. Oke, selebihnya seperti itu dan kita akan langsung aja pasang beberapa komponen di sini dan kita akan tes ke pengujiannya. Let's go. Wow, oh iya teman-teman, saya lupa ya. Darkplace juga punya power supply baru. Ini versi power supply PMT series, mulai dari 650 watt sampai 1250 watt. Semuanya sudah ATX 3.1 dan PCIe-nya 5.1. Ini perkabelannya pokoknya di sini udah modern. Yang paling penting dari power supply adalah kapasitornya. Ini sudah menggunakan 100% Japan, dilengkapi 7 proteksi. Terus desainnya tuh DC-to-DC, single rank 12 volt, aktivasinya up to 99%, dan pastinya ini jauh lebih stabil dan kuat. Di web resminya ini cukup lengkap, menurut saya sih cukup berani ya. Mereka kasih informasi sedetail ini, sampai kabel yang dipakai diameter AWG18 juga sudah disebutin di sini. Mulai dari QC pabriknya dan pengujian arusnya semuanya ada di web resminya. Jadi menurut saya sih mereka pede banget ya kalau produknya ini siap dites sama siapapun. Yang hasilnya harus sesuai dengan yang tertera di websitenya. Mungkin gitu ya. Mantap lah ya. Berani sekali nih si Darkplace ya, kita harus acuhin jempol. Oke, yang saya pegang ini adalah versi atau varian yang 750 watt, garansinya 5 tahun. Di dalam paket pembelian power supply ini udah lengkap ya, ada kertas panduan supaya instalasi perkabelan tetap aman ya, bagus ya. Terus ada 2 sarung tangan, wah mantep banget ya. Nggak biasanya power supply ada sarung tangannya. Untuk kabelnya di sini semuanya putih ya. Main kabel powernya yang 24 pin juga putih. Terus ada kabel CPU 4+4 2, kabel GPU 6+2 ada 2. Terus ada kabel SATA, ATA-nya juga ini lengkap. Dan terakhir ini adalah kabel PCIe 5.1-nya yang 12V2x6 ya, yang terbaru. Semua perkabelan di sini tuh warnanya putih dan yang paling penting tuh nggak kaku. Jadi ketika dirakit TPC ini ya, kelihatannya tuh bisa jauh lebih rapi. Oke, sekarang kita akan masuk ke pengujian, teman-teman. Semua komponen di sini saya udah masukkan ke sini ya. Perakitan ketika pasang komponen tuh nggak ada kesulitan sama sekali. Semuanya gampang karena kan luas lah di dalamnya. Oke, saya sebutin dulu beberapa komponen yang saya pakai. Pakai Ryzen 7 ya untuk prosesornya 7700X. Motherboardnya B850 Challenger yang ukurannya ATX yang besar. Terus RAM ada Cleve 2x16 GB, DDR5 pastinya 6400 MHz. NVMe-nya pastinya saya pakai XPG S70 Blade. Terus untuk cooler di sini saya pakai yang tower ya. Kebetulan saya nggak ada stok ya untuk Aya water cooler ya yang pakai radiator, jadi ya udah pakai tower yang besar seperti ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke pengujiannya. Di sini saya lakukan 2 pengujian. Yang pertama 4 fan bawaan casing dinyalakan, dan pengujian kedua bawaan 4 fan ini bawaan casingnya saya matikan. Pengujian pertama, saya benchmark time spy. Di kedua pengujian ini, ternyata hasilnya beda tipis. Yang satu mendapatkan 8.585 poin, dan ketika fan-nya off, mendapatkan 8.448 poin. Lalu untuk suhu GPU, di sini terlihat berbeda ya, kalian bisa perhatikan. Ketika si fan casingnya nyala, maksimum GPU hanya 74 derajat Celcius. Sedangkan ketika si fan casingnya off, panasnya ini bisa menyentuh 83 derajat Celcius. Wah, ini airflow-nya kerasa banget ya. Lanjut, pengujian kedua ada Pot Royal, skornya juga di sini beda tipis banget ya, antara 4.977 dan 4.986 poin. Lebih tinggi sedikit ketika si fan casingnya nyala. Kalau urusan suhu, kalian bisa perhatikan ya, ketika fan casingnya off, GPU ini bisa menyentuh 82,5 derajat Celcius. Sedangkan ketika fan casingnya aktif, GPU tuh hanya 76,4 derajat Celcius aja. Wah, bener ini segitu ngaruhnya ya fan casingnya. Ini baru dipasang 4 fan. Gimana kalau misalkan kita pasang full fan, 10 fan ya, pasti airflow di dalamnya tuh jauh lebih baik. Dan keunggulannya atau kelebihannya kalau misalkan airflow bagus seperti ini, si komponen-komponen di dalam tuh jadi suhunya terjaga dan umurnya jadi semakin panjang. Jadi awet lah ya kalau misalkan di dalamnya tuh nggak terlalu kepanasan. Oke, teman-teman, jadi kesimpulan setelah saya lakukan benchmark, pengujian, dan rakit PC komponennya dimasukkan ke sini, yang pertama untuk instalasi komponen gampang, nggak ada masalah. Terus yang kedua, untuk airflow ya, walaupun dimensinya ini ramping, tapi tetap tidak mengorbankan estetika. Plus bonus 4 fan, ya 4 fan bawaannya, tapi airflow-nya udah cukup mantap. Dan untuk GPU-nya, di sini tuh sebetulnya bisa dipakaikan GPU yang vertikal. Cuman mountingnya ini kita harus beli terpisah. Jadi kalau
kalau kalian pengen pakai GPU yang vertikal ke atas, harus beli mountingnya gitu ya, mountingnya lagi, soalnya tidak ada dalam paket pembelian si casingnya. Untuk build quality, menurut saya sih ini cukup kokoh ya, menggunakan bahan SPCC 0,8. Terus casing ini juga support motherboard BTF yang perkabelan ada di belakang ya. Harusnya sih ini casingnya premium. Harganya ini 2 juta. Tapi ketika saya lihat di e-commerce, ternyata harganya cuma 1,5 jutaan aja. Wah, ini sih gila ya. Mungkin Darkplace ini salah harga atau gimana sih ya? Menurut saya sih ini kemurahan ya untuk si casingnya. Dengan airflow sebagus ini, bahannya yang cukup solid, dan estetikanya juga cukup dapat. Ya, worth it sih kalau misalkan 1,5 jutaan. Terus untuk power supply, nah ini ya, ini power supply series PMT 750 watt yang gold ini menurut saya sih cukup standar ya, supaya pakai komponen yang bagus seperti kapasitor 100% Japan, terus perkabelan juga semuanya modular. Harganya sekitar 1,1 jutaan, ya cukup lah ya, tapi punya kualitas yang cukup bagus. Oke, gitu aja teman-teman. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan tentang si Darkplace casing atau power supply, coba aja tulis aja di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adhas, kelas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.